Oke. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi atau hasil kerja kami mengenai Beofarina bassiana. Adapun nama-nama kelompok kami yaitu Bobi Asiolan, saya sendiri, Saudari Fani Valenda Rafaela, Saudari Jian Atika Fikria, Saudara Tarmiji Abdullah. Beofarina bassiana. Beofarina bassiana merupakan cendawan entomopatogen, yaitu cendawan yang dapat menimbulkan penyakit pada serangga. Beofarina bassiana adalah jamur mikroskopik dengan tubuh berbentuk benang-benang halus atau hifa. Hifa-hifa tersebut selanjutnya membentuk koloni yang disebut micelia. Jamur ini tidak dapat memproduksi makanannya sendiri. Oleh karena itu, ia bersifat parasit terhadap serangga inangnya. Cara cendawan Beofarina bassiana menginfeksi tubuh serangga dimulai dengan kontak inang, masuk ke dalam tubuh inang. Reproduksi di dalam satu atau lebih jaringan inang, kemudian kontak dan menginfeksi inang baru. Ya, di sini kita sama-sama melihat klasifikasi ilmiah dari Beofarina bassiana, yaitu kerajaan tergolong dalam fungi, filum Ascomycota, kelas Sardoriomycetes, ordo Hypocreales, famili Cordicipitae, genus Beofaria, spesies Beofarina bassiana. Adapun habitat hidup dia. Beofarina bassiana secara alami terdapat di dalam tanah sebagai jamur subtropis. Pertumbuhan jamur di dalam tanah sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah, seperti kandungan bahan organik, suhu, kelembapan, kebiasaan makan serangga, adanya pestisida sintesis, dan waktu aplikasi. Secara umum, suhu di atas 30 derajat Celcius, kelembapan tanah yang berkurang, dan adanya antifungal atau pestisida dapat menghambat pertumbuhannya. Baiklah, presentasi selanjutnya saya sampaikan kepada rekan saya. Taksonomi Beauveria bassiana, yaitu jamur entomopatogenik yang menyebabkan penyakit muskulus putih, pada awalnya diidentifikasi oleh Balsamo Crivel sebagai Botrytis bassiana. Dalam studi selanjutnya, berdasarkan morfologi jamur, Willemin menentukan genus Beauveria dan bassiana sebagai spesies. Deskripsi jamur selanjutnya telah memungkinkan identifikasi hingga 14 spesies yang berbeda, termasuk bassiana, effusa, padat, dan globulifera. Pada tahun 1994, MacLeod menyatukan spesies dalam bassiana dan tenella, dan kemudian Samson dan Evan dimasukkan Amok dan Vailata sebagai entomopatogen spesifik. Jenis kelamin Beauveria ini adalah jamur tidak sempurna milik keluarga Cordicipit Achaea pesana munafik, subkelas Hippocreomycetidae, kelas Sordariomycetes, subhilum Pecizomycotina, tepi Ascomycota, kerajaan jamur. Secara filogenetis, Beauveria bassiana terkait dengan genre Cordyceps. Beauveriana bassiana mewakili fase aseksual dan Cordyceps bassiana fase seksual. Morfologinya yaitu entomopatogen Beauveria bassiana diklasifikasikan sebagai jamur superior atau jamur tidak sempurna. Ia bereproduksi melalui konidia. Sel konidial globose atau subglobose dari 2 hingga 3 kali 2,0 hingga 2,5 mikron ini memiliki leher pendek. Konidia memiliki permukaan yang halus dan seperti hialin, bentuk elipsoidal globose dengan riak-riak. Conidiophore dikelompokkan dalam bentuk kompak yang membentuk sinema tempat konidia berasal. Akibatnya, struktur ini diamati sebagai bubuk putih pada inang ketika benar-benar menutupi mangsanya. Selain itu, di dalam kultur laboratorium juga muncul sebagai bubuk putih di permukaan kekuningan di bagian belakang piring. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tika. Siklus hidup. Entomopatogen Beauveria bassiana ini memiliki tingkat adaptasi yang tinggi untuk hidup dalam kondisi subtrofitik dan parasit. Kondisi ini memungkinkan dia untuk hidup bebas di tanah dan tinggal di ketiadaan tamu dalam waktu lama. Akibatnya, sebagai organisme yang hidup bebas dan di hadapan bahan organik,
Conidia menghasilkan jaringan misel filamen. Namun, setelah dijajah tuan rumah, Conidia berkecambah membentuk jaringan hifa, menghancurkan tuan rumah dan membentuk blastospores. Siklus hidup jamur Beveria bassiana tuan rumah dilakukan dalam 4 fase, yaitu yang pertama kepatuhan. Adesi terjadi ketika Conidiofores, jamur entomopatogenik melekat pada kutikula serangga inang. Untuk menghormati pengakuan dan kompatibilitas antara membran Conidium dan sel epitel kutikula harus terjadi. Proses ini dibingkai dalam 2 tindakan yang pasif dan aktif. Dalam gaya hidrofobik dan elektrostatik pasif yang memfasilitasi kepatuhan pada permukaan kutikula terlibat. Dalam intervensi aktif, zat kimia yang mendukung pengembangan Conidium pada tegumen serangga. Yang kedua, perkecambahan. Setelah terbentuk, proses enzimatik antara Conidium jamur dan membran kutikula inang memulai perkecambahan. Proses ini tergantung pada kondisi lingkungan, kelembapan, suhu dan nutrisi, dan ketersediaan serangga. Yang ketiga, diferensiasi. Proses diferensiasi dimulai dengan pertumbuhan dan pengenalan aprensorium melalui membran kutikula. Tabung kuman ini memungkinkan pertukaran enzim protease, lipase, kitin, dan estrease dari janur ke inang. Selain menciptakan tekanan mekanis antara patogen dan organisme inang, ini mempercepat migrasi menuju epidermis dan hipodermis serangga. Yang keempat, penetrasi. Setelah patogen terbentuk di dalam saluran pencernaan serangga, multiplikasi hifa yang menghasilkan antibiotik osporin terjadi. Zat ini bekerja pada flora bakteri inang, menyebabkan kematian karena toksisitas, kekurangan gizi, kerusakan fisik, dan mumifikasi selanjutnya. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Cara infeksi. Cara cendawan Beovaria bassiana menginfeksi tubuh serangga dimulai dengan kontak inang, masuk ke dalam tubuh inang, reproduksi di dalam 1 atau lebih jaringan inang. Kemudian kontak dan menginfeksi inang baru. Beovaria bassiana masuk ke tubuh serangga inang melalui kulit, saluran pencernaan, spirakel, dan lubang lainnya. Inokulum jamur yang menempel pada tubuh serangga inang akan berkecambah dan berkembang membentuk tabung kecambah. Kemudian masuk menembus kulit tubuh. Penembusan dilakukan secara mekanis dan atau kimiawi dengan mengeluarkan enzim atau toksin. Pada proses selanjutnya, jamur akan bereproduksi di dalam tubuh inang. Jamur akan berkembang dalam tubuh inang dan menyerang seluruh jaringan tubuh, sehingga serangga mati. Misalnya jamur menembus keluar tubuh inang, tumbuh menutupi tubuh inang dan memproduksi Conidia. Dalam hitungan hari, serangga akan mati. Serangga yang terserang jamur Beovaria bassiana akan mati dengan tubuh mengeras seperti mumi, dan jamur menutupi tubuh inang dengan warna putih. Dalam infeksinya, Beovaria bassiana akan terlihat keluar dan dari tubuh serangga terinfeksi, mula-mula dari bagian alat tambahan appendage seperti antara segmen-segmen antena, antara segmen kepala dengan koraks, antara segmen toraks dengan abdomen, dan antara segmen abdomen dengan kauda atau ekor. Setelah beberapa hari kemudian, seluruh permukaan tubuh serangga yang terinfeksi akan tertutupi oleh massa jamur yang berwarna putih. Penetrasi jamur entomopatogen sering terjadi pada membran antara kapsul kepala dengan toraks, atau di antara segmen-segmen appendage. Demikian pula micelum jamur keluar pertama kali pada bagian-bagian tersebut. Serangga yang telah terinfeksi Beovaria bassiana selanjutnya akan mengontaminasi lingkungan, baik dengan cara mengeluarkan spora, menembus kutikula keluar tubuh inang, maupun melalui fasenya yang terkontaminasi. Serangga sehat kemudian akan terinfeksi. Jalur ini dinamakan transmisi horizontal patogen atau intergenerasi generasi. Aplikasi. Adapun aplikasi dari jamur Beovaria bassiana ini dilaporkan telah diketahui lebih dari 175 jenis serangga hama yang menjadi inang jamur Beovaria bassiana. Berdasarkan hasil kajian, jamur ini efektif mengendalikan hama walang sangit dan wereng batang coklat pada tanaman padi serta hama kutu pada tanaman sayuran. Sebagai contoh lain yang menjadi inang jamur Beovaria bassiana adalah jangkrik, ular sutra, dan semut merah, karena Beovaria bassiana dapat menyerang hampir semua jenis serangga.
Cendawan ini digolongkan ke dalam non-selektif pestisida sehingga dianjurkan tidak digunakan pada tanaman yang pembuahannya dibantu oleh serangga. Penggunaan jamur ini untuk membasmi hama dapat dilakukan dengan beberapa metode. Jamur ini bisa dipakai untuk jebakan hama. Adapun cara penggunaannya yaitu dengan memasukkan Beovaria bassiana beserta alat pemikat berupa aroma yang diminati serangga, feromon, ke dalam botol mineral. Serangga akan masuk ke dalam botol dan terkena spora. Akhirnya menyebabkan serangga tersebut terinfeksi. Cara aplikasi lain yaitu dengan metode penyemprotan. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian, ternyata Beovaria bassiana bukan parasit bagi manusia dan invertebrata lainnya. Tapi bila terjadi kontak dengan spora yang terbuka bisa menyebabkan alergi kulit bagi individu yang peka. Soal. Berikutnya kami akan menjawab pertanyaan yang disampaikan kepada kelompok kami, yaitu nomor 1 dari kelompok 1, pertanyaan dari Martin Ortogratia. Pertanyaannya yaitu, dikatakan cendawan ini digolongkan ke dalam non-selektif pestisida, sehingga dianjurkan tidak digunakan pada tanaman yang pembuahannya dibantu oleh serangga. Jadi apa dampak yang dapat dihasilkan cendawan ini sehingga tidak dianjurkan pada tanaman yang pembuahannya dibantu oleh serangga? Adapun jawaban dari kami yaitu Beovaria bassiana dapat menyerang hampir semua jenis serangga. Cendawan ini digolongkan ke dalam non-selektif pestisida sehingga dianjurkan tidak digunakan pada tanaman yang pembuahannya dibantu oleh serangga. Jika diaplikasikan pada tanaman yang pembuahannya dibantu oleh serangga, maka proses pembuahan akan terganggu. Maka tanaman tersebut tidak dapat menghasilkan buah. Berikutnya pertanyaan akan dijawab oleh saudara kami. Pertanyaan dari kelompok 2 yaitu Vivi Luciana. Pertanyaannya, jelaskan lebih detail kondisi yang mendukung perkecambahan. Spora Beovaria bassiana, jawabannya yaitu spora Beovaria bassiana yang terlepas dari Conidiophora dalam waktu 24-28 jam akan berkecambah apabila berada pada kondisi lingkungan yang lembab. Menurut Rasminah dan kawan-kawan, spora Beovaria bassiana mulai membentuk tabung kecambah 9 jam setelah hasil penelitian. Ini menunjukkan bahwa jumlah spora yang berkecambah dari semua isolat yang diuji yang dihasilkan dari kultur berumur 10 HSP setelah disimpan 24 jam bervariasi antara 25-40% dengan penambahan jumlah spora berkecambah per jam berkisar antara 10 sampai 11,89%. Jumlah spora berkecambah paling banyak dalam waktu 24 jam dihasilkan isolat. Isolat tersebut mampu menghasilkan spora paling banyak, tetapi laju peningkatan spora berkecambah per jam ternyata lebih lambat dibandingkan isolat BOHH yang menghasilkan spora berkecambah lebih sedikit. Secara keseluruhan, penambahan jumlah spora berkecambah per jam tidak berbeda nyata antar isolat. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, saya akan membacakan pertanyaan dan jawaban dari pertanyaan kelompok 3, yaitu dari saudari Mutiara Nurul Abadi. Pertanyaannya yaitu, apakah lebih efektif Beovaria bassiana atau insektisida dalam pengendalian hama? Jawabannya yaitu, pengendalian hama dengan insektisida kimia telah menimbulkan banyak masalah lingkungan, terutama rendahnya kepekaan serangga terhadap insektisida kimia, munculnya hama sekunder yang lebih berbahaya, tercemarnya tanah dan air, dan bahaya keracunan pada manusia yang melakukan kontak langsung dengan insektisida kimia. Salah satu alternatif pengendalian yang cukup potensial adalah penggunaan patogen serangga, khususnya cendawan Beovaria bassiana. Mekanisme infeksinya yang secara kontak melalui kutikula dan tidak perlu tertelan oleh serangga menyebabkan Beovaria bassiana menjadi kandidat utama untuk digunakan sebagai agen pengendalian berbagai spesies serangga hama, baik yang hidup pada kanopi tanaman maupun yang di dalam tanah. Beovaria bassiana aman bagi serangga, bukan sasaran, terutama serangga berguna dan musuh alami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yang dilontarkan oleh Saudara Prasetyo Juliantono. Pertanyaannya, mengapa Biovarina bassiana dapat dimanfaatkan sebagai pembasmi hama secara biologi? Jawabannya, Biovarina bassiana dapat dimanfaatkan sebagai pembasmi hama secara biologi karena Biovarina bassiana merupakan jamur entomopatogen dan bersifat alami. Penggunaan jamur Biovarina bassiana sebagai pengendali hama baik karena tidak menimbulkan pencemaran, berbeda dengan penggunaan insektisida, aman bagi manusia dan hewan peliharaan, tidak menimbulkan kekebalan pada serangga yang dibasmi, tidak meninggalkan residu beracun pada hasil pertanian dalam tanah maupun pada aliran air alami, tidak menyebabkan fitoksin atau keracunan pada tanaman, dan mudah diproduksi dengan teknik sederhana. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6 juga yang dilontarkan oleh Saudara Selman Stinja. Pertanyaannya, jelaskan keuntungan jamur Biovarina bassiana sebagai pengendali hama. Jawabannya, beberapa keunggulan jamur patogen serangga Biovarina bassiana sebagai pengendali hama adalah sebagai berikut. Yang pertama, selektif terhadap serangga sasaran sehingga tidak membahayakan serangga lain. Bukan sasaran seperti predator, parasitoid, serangga penyerbuk, dan serangga berguna lebah madu. Yang kedua, tidak meninggalkan residu beracun pada hasil pertanian, dalam tanah maupun pada aliran air alami. Yang ketiga, tidak menyebabkan fitoksin atau keracunan pada tanaman. Yang keempat, mudah diproduksi dengan teknik sederhana. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan maupun kelebihan yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.